Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatul Jana. Saya dari mahasiswa UT. Baiklah, saya di sini sedang melakukan praktik mata kuliah perencanaan dan pengembangan produk agribisnis. Temanya praktik penyusunan rencana usaha agribisnis dengan judul Praktik Penyusunan Rencana Pengembangan Usaha Risol Sayur. Dalam kegiatan wawancara ini, saya melakukan wawancara dengan calon pelanggan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap produk UMKM yang ditawarkan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami minat calon konsumen serta harapan mereka tentang kualitas dan pelayanan produk UMKM. Baiklah, di sini saya sudah bersama saudara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan. Sebelumnya Kak, apa kegiatan Kakak sehari-hari? Jadi kegiatan saya sehari-hari itu adalah seorang pelajar. Baiklah Kak, izin saya untuk melakukan beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu risol sayur ini. Risol sayur ini merupakan produk UMKM yang telah berjalan kurang lebih 10 tahun. Produk ini dibuat dari adonan tepung yang dicampur dengan beberapa bahan lainnya seperti telur, yang menghasilkan kulit risol yang lembut dan renyah setelah digoreng. Risol sayur ini berisi sayuran seperti kentang dan wortel yang diolah dengan bumbu sehingga memiliki cita rasa gurih dan cocok untuk dijadikan cemilan sehari-hari. Produk risol sayur ini dijual dengan harga yang terjangkau, yaitu 1.000 per pieces, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Pemasaran produk ini dilakukan dengan menitipkan risol sayur di warung-warung sekitar agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Baiklah, itulah risol sayur. Yap. Jadi, itulah sedikit latar belakang tentang risol sayur ini yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Untuk selanjutnya, izin saya akan melakukan sedikit pertanyaan dan saran kepada Kak Ihsan. Untuk yang pertama yaitu, menurut Kak Ihsan, apakah dengan harga 1.000 per pieces ini sudah sesuai dengan kualitas produk risol sayur saat ini? Menurut saya ya, kalau dilihat dari segi size yang sekarang sudah dijualkan di warung-warung, itu menurut saya Rp1.000 itu sangat sudah pas ya dengan size dan rasa yang cukup ditawarkan itu cukup baik. Jadi menurut saya 1.000 pieces itu ya sudah cukup pas. Lalu untuk yang kedua, apa yang membuat Kak Ihsan ini tertarik untuk membeli risol sayur ini dibandingkan dengan cemilan lainnya? Jadi kenapa saya tertarik untuk memilih risol sayur ini? Karena di zaman sekarang itu banyak jajanan yang masih kurang menyehatkan untuk badan, karena banyak micin atau bahan-bahan yang kurang bagus untuk badan. Jadi saya tertarik untuk membeli risol sayur ini karena pertama itu harganya terjangkau karena Rp1.000, dan juga ya menggunakan sayur, jadi masih ada unsur-unsur zat yang baik untuk tubuh sih. Yang selanjutnya yaitu, menurut Kak Ihsan, apa yang perlu diperbaiki atau dikembangkan dari produk risol sayur ini? Eh, Sedikit saran dari saya untuk risol sayur ini yang perlu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Kak Ihsan, apa yang perlu diperbaiki dari produk risol sayur ini? Menurut saya yang perlu diperbaiki dari risol ini, yang pertama itu kan risol ini kalau sudah dingin itu teksturnya itu berubah menjadi lebih lembek, mungkin itu kedepannya bisa diperbaiki. Kemudian isiannya juga terkadang masih agak keras. Dan juga yang terakhir itu dari segi penirisan minyaknya juga
mungkin agak lebih lama biar risol itu tidak terlalu bertekstur minyak berlebih yang bisa mempengaruhi tekstur dan rasa dari risol sayur ini. Itu saja. Baiklah, yang terakhir, apa saran Kaisan agar supaya risol sayur ini dapat berkembang dan lebih diminati konsumen? Menurut saya risol sayur ini biar lebih berkembang dan lebih diminati oleh para konsumen lainnya. Menurut saya itu kan di era digital zaman sekarang itu kan serba menggunakan medsos, jadi bisa promosi lewat medsos. Kemudian juga bisa lebih dengan mengembangkan atau menambah varian rasa baru dari risol sayur ini, dan juga mungkin dari segi kemasan juga bisa lebih di upgrade, seperti bisa menggunakan box atau satu kemasan yang lebih menarik lah untuk dilihat oleh para konsumen nantinya. Itu saja kak. Adakah tambahan selain ini atau tidak ada? Sejauh ini cukup ah. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Kak Isan. Jawaban ini sangat bermanfaat untuk saya untuk menyelesaikan mata kuliah praktik ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sudah bersama calon konsumen kedua. Di sini saya sudah bersama Mbak Zahra. Sebelumnya Mbak Zara, untuk kegiatan seharinya apa? Jadi kerja sih. Kerja. Baiklah Mbak. Baiklah Mbak, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang risol sayur. Jadi risol sayur ini merupakan produk UMKM yang telah berjalan kurang lebih 10 tahun. Produk ini dibuat dari adonan tepung yang dicampur dengan beberapa bahan lainnya seperti telur sehingga menghasilkan kulit risol yang lembut dan renyah setelah digoreng. Risol sayur ini berisi sayuran seperti kentang dan wortel yang diolah dengan bumbu sehingga memiliki cita rasa gurih dan cocok untuk dijadikan cemilan sehari-hari. Produk risol sayur ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 1.000 per pieces, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Pemasaran produk ini dilakukan dengan menitipkan risol ke warung-warung sekitar agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Jadi itulah sedikit latar belakang tentang risol sayur ini. Untuk selanjutnya, izin saya akan melakukan sedikit wawancara dan meminta saran kepada Mbak Zahra. Untuk yang pertama, yaitu menurut Mbak Zahra, apakah dengan harga 1.000 per pieces ini sudah sesuai dengan kualitas produk risol sayur ini? Menurut saya sih, ya dengan harga 1.000 per pieces sudah sesuai dengan kualitas produk, dengan rasanya enak, isiannya cukup banyak, dan harganya masih sangat terjangkau untuk semua kalangan di masyarakat. Yang selanjutnya, apa yang membuat Mbak Zahra ini tertarik membeli risol sayur dibandingkan dengan cemilan lainnya? Saya tertarik membeli risol ini karena rasanya gurih, enak, teksturnya renyah, serta cocok dijadikan cemilan sehari-hari. Selain itu, harganya murah dan mudah dinikmati oleh semua usia. Selanjutnya, menurut Mbak Zara, apa yang perlu diperbaiki atau dikembangkan dari produk risol sayur ini? Menurut saya, produk ini perlu dikembangkan dengan menambahkan variasi rasa dan isiannya agar konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Selain itu, kemasan produk juga bisa dibuat lebih menarik dan lebih rapi agar terlihat lebih higienis. Yang terakhir, yaitu apa saran
Mbak Zahra agar usaha risol sayur ini dapat berkembang dan lebih diminati banyak konsumen? Saran dari saya, sebaiknya usaha risol sayur ini lebih aktif melakukan promosi, baik secara langsung maupun melalui media sosial atau online ya. Kualitas rasa dan kebersihan produk harus tetap dijaga, serta memperluas penjualan agar produk lebih dikenal dan dinikmati oleh masyarakat. Mungkin ada tambahan dari Mbak Zahra mengenai produk ini atau tidak ada? Tidak ada. Baiklah, kepada Mbak Zahra saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan jawabannya sangat bermanfaat untuk saya untuk menyelesaikan mata kuliah praktik ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.